Top live service game. Walaupun saya bukan penggemar game live service, tapi bukan berarti nggak pernah main sama sekali. Pernah ada waktunya saya tergila-gila sama game online waktu itu nyebutnya ya. Jadi saat main game online zaman dulu itu di warnet, karena lebih asik mainnya rame-rame gitu kan ya. Dan keluar duit juga, walaupun gamenya gratis tetap keluar duit buat beli item dan sejenisnya. Tapi waktu itu yang ada di kepala saya udah sadar bahwa game online ini sewaktu-waktu akan tutup. Karena kalau dia udah nggak laku, ya udah pasti bubar. Dan waktu itu udah banyak juga game online yang sempat rame terus hilang karena udah nggak laku lagi. Jadi mindset saya waktu keluar duit buat main game online tadi adalah dengan asumsi bahwa kalau duitnya hilang saya nggak kenapa-napa. Jadi nggak mungkin saya keluar uang terlalu banyak yang sampai begitu gamenya tutup saya langsung nangis gitu ya. Jadi boleh dibilang keluar uang untuk main game online itu ya untuk hobi. Dimana untuk hobi itu nggak semua akan ada kenang-kenangan dalam bentuk barang. Jadi misalkan kamu hobi naik gunung nih, terus kamu pergi liburan untuk naik Rinjani. Udah keluar duit 10 juta dan kamu liburan ke sana selama mungkin 4 atau 5 hari. Begitu pulang selesai 10 jutanya hilang dan tadi naik gunungnya juga udah selesai, gamenya udah bubar. Masa iya kamu mau nuntut harus dapat sebagian dari tanah Rinjani karena kamu udah keluar uang banyak buat pergi ke sana? Nggak make sense dong. Dan itulah game live service buat saya. Mau tutup, ya udah tutup aja. Bahwa saya udah keluar uang, ya mau gimana lagi. Memang itu yang harus dilakukan. Untungnya zaman dulu game online itu nggak terlalu berat. Jadi kalau kamu di rumah punya PC kentang aja masih cukup lah ya buat mainin game-game online. Tapi beda sama zaman sekarang. Game online-nya banyak yang berat bre. Jadi otomatis butuh PC yang speknya ya dibilang spek gaming lah ya. Jadi kalau kamu udah pengen mainin satu game live service dan kamu udah niat untuk keluar duit banyak di game tersebut, nggak ada salahnya untuk memastikan bahwa PC-nya pasti kuat. Kalau belum, upgrade dulu GPU terutama. Cari GPU kecil tapi powerful. Asus Dual GeForce RTX 5060 8GB OC Edition bisa jadi solusi. Menggunakan dual fan dengan dimensi panjang hanya 228 mm dengan tebal 2,5 slot 50 mm aja. Pas banget untuk build compact tanpa perlu mengorbankan temperatur berkat axial tech fan dengan dual ball bearing technology untuk durability yang lebih panjang. Yang malas searching langsung check out aja, linknya ada di bawah. Sekarang pertanyaannya, kenapa game live service harus berbatas waktu? Kenapa nggak dibikin bisa dimainin selamanya? Satu-satunya alasan kenapa dia akan ada waktunya tutup adalah karena peminatnya semakin hari pasti akan semakin berkurang. Jadi kalau sekarang masih rame, udah jalan 10 tahun masih rame juga, ya berarti nasibnya bagus gitu ya. Tapi semua game live service tinggal tunggu waktunya akan habis masanya. Dan kalau nanti jumlah pemainnya udah turun drastis, bahkan udah hampir habis kalian, ya siapa yang bisa menjalankan servernya kalau udah nggak ada pemasukan sama sekali? Yang lebih tepat sebenarnya adalah pertanyaan berikutnya. Kalau memang udah tahu gamenya bakal bubar cepat atau lambat, kenapa para developer game ini kok masih bikin game model kayak gitu? Bukankah itu merugikan konsumen? Jawabannya cuma satu. Duit bre, profit. Developer game berpotensi dapat duit jauh lebih banyak dengan live service dibandingin game single player. Hitungan kasarnya, kalau ada satu game single player dijual harganya 700.000 dan ada satu orang beli, ya udah developernya dapat 700.000 dan udah selesai. Kalau pengen dapat duit tambahan, mereka harus ngeluarin DLC baru, mungkin 6 bulan kemudian dijual dengan harga ya 150 ribuan kali. Dan kalau ada yang beli, ya udah dapat 150 ribu lagi gitu kan ya. Tinggal masalahnya, nggak bisa mereka ngeluarin DLC sering-sering dan seandainya pun mereka ngerilis DLC, belum tentu semua orang akan beli. Untuk game live service, perhitungannya beda jauh. Oke, gamenya gratis waktu orang pertama kali download dan mainin, developernya nggak dapat duit apapun. Tapi baru 1 hari main, mereka ngelihat ada karakter yang bagus, pengen beli bre. Dan waktu dilihat pakai sistem gacha, harganya cuma 30.000. Bayar 30.000 lagi, miss lagi nggak dapat apa-apa, sampai akhirnya nggak terasa mereka udah keluar uang 700.000 lebih. Itu pun belum dapat karakter. Dan ini berulang kali dilakukan sama mereka. Jadi untuk satu game aja, dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang, satu gamer bisa keluar uang berkali lipat dibandingin saat mereka membeli satu game single player. Dan tidak terhitung jumlahnya
banyak orang yang rela keluar duit sampai puluhan juta hanya untuk membeli karakter, membeli item di dalam sebuah game live service. Game live service sendiri secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gamenya gratis tapi ada macro transaction-nya. Saya nggak mau lagi nyebut micro karena mereka udah melakukannya terang-terangan dan banyak sekali yang bener-bener pay to win. Kedua, gamenya berbayar, kita harus beli tapi tetap ada macro transaction di dalamnya. Contohnya Overwatch 1 dan terakhir kemarin Helldiver 2. Ketiga, gamenya berbayar, kita harus beli. Untuk mainnya ternyata masih harus bayar langganan bulanan lagi dan di dalamnya tetap ada macro transaction-nya. Model terakhir ini udah jarang banget dan yang saya tahu masih bertahan sampai sekarang adalah World of Warcraft dan Final Fantasy 14. Kalau barusan tadi kita bandingin perbedaan penghasilan antara game single player dan live service, kira-kira perbedaan aktualnya bisa sebesar apa sih? Kita ambil satu contoh. Honkai Star Rail yang dirilis tahun 2023. Sampai tahun ini mereka udah berhasil meraih pendapatan lebih dari 1,5 miliar USD dari sejak rilis. Kalau di rata-rata penghasilan mereka tiap bulan bisa mencapai 50 juta US dollar. Game single player pembandingnya yang dirilis di waktu yang hampir sama dan terhitung sukses adalah Baldur's Gate 3. Sampai hari ini mereka berhasil mencatat pendapatan lebih dari 809 juta US dollar dibandingin Honkai Star Rail yang 1,5 miliar. Perbedaan ini akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Kita ambil contoh game lain yang lebih tua. Fortnite, live service yang dirilis tahun 2017, dari sejak awal sampai hari ini diperkirakan sudah berhasil mengumpulkan revenue lebih dari 50 miliar US dollar. Dari era yang sama, Resident Evil 7 yang terhitung lumayan rame sampai tahun 2023 lalu mencatat total penjualan sekitar 280 juta US dollar. Berarti kalau dikira-kira tahun 2025 mungkin di kisaran 300 juta kali ya. Jauh banget dibandingin Fortnite yang 50 miliar bre. Dan itu adalah game single player yang berbayar, kita harus beli dengan game live service yang judulnya gratis. Apalagi tadi, banyak sekali game live service yang menggunakan sistem gacha yang terdengar predatory. Karena untuk dapetin satu karakter yang ditulis sekali narik 30.000, ternyata baru dapet setelah kamu narik sampai totalnya 1 juta lebih misalkan. Hanya segelintir orang yang bisa narik langsung dapet bre. Dibilang predatory, ya memang gimana lagi, kenyataannya memang seperti itu. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Nah, kira-kira apakah game live service terutama yang gacha ini mereka mau untuk merubah sistemnya biar nggak gacha lagi? Kita coba bikin beberapa simulasi dan silahkan dipertimbangkan kamu kira-kira lebih cocok sistemnya yang mana. Simulasi pertama, gamenya dijual aja di awal dan nggak usah pakai macro transaction dan tanpa gacha di dalamnya. Honkai Star Rail punya active player rata-rata 14 juta orang per bulan. Anggaplah gamenya dijual dengan harga 400 US dollar dan 14 juta orang tadi beli semuanya bre. Maka developernya akan dapat duit kurang lebih 560 juta US dollar. Tapi angka ini masih jauh banget dari 1,5 miliar yang udah mereka dapat. Kalau pengen dapat pemasukan yang sama, mereka harus keluarin DLC berkali-kali untuk bisa dapat 1,5 miliar. Berat banget tuh. Simulasi kedua, free to play tapi dengan iklan. Kita asumsikan aja dia punya 0,68 CPM, angka CPM USA saat ini, dan kita asumsikan bahwa 14 juta player semuanya mau nonton iklan. Maka pendapatan gamenya per hari kurang lebih 95.200 US dollar, yang kalau dikalikan sebulan berarti kurang lebih hanya 285.000 USD lebih dikit. Jauh banget dari pendapatan Honkai Star Rail sekarang yang sekitar 50 juta US dollar per bulan. Simulasi ketiga, gamenya gratis tapi bayar langganan bulanan tanpa gacha. Gak usah semahal World of Warcraft, kita ambil setengahnya aja, 6 US dollar per bulan, dan kondisi ideal 14 juta playernya langganan terus gak putus-putus. Ternyata hasilnya bisa gede bre, 84 juta
US dollar per bulan. Ini lebih tinggi dari penghasilan Star Rail sekarang yang cuma 500 juta USD. Kira-kira sistem mana yang akan kamu pilih? Cuma sayangnya sistem ini tidak akan pernah bisa terrealisasi. Di mana simulasi tadi dibuat dengan kondisi sangat ideal, di mana 14 juta playernya mau semuanya untuk beralih sistem. Pada prakteknya jelas sangat tidak mungkin. Simulasi pertama, gamenya dibuat berbayar walaupun di dalamnya nggak ada lagi keluar duit gitu ya. Dan kalau dibilang harus beli game dari 14 juta player, kayaknya akan banyak banget yang mundur. Karena dari 14 juta tadi, hanya segelintir aja yang rela keluar duit. Sisanya pemain gratisan, bre. Simulasi kedua yang pakai iklan juga nggak mungkin karena nggak semua orang hobi nonton iklan. Selain itu, ada aturan macam di Steam yang melarang game apapun dikasih iklan di dalamnya. Simulasi ketiga di mana gamenya gratis aja tapi harus bayar langganan bulanan buat main, ini juga jelas nggak mungkin lagi. Karena dengan gamenya dijual 40 USD aja, pembelinya pasti jauh lebih sedikit dibandingkan angka 14 juta tadi. Apalagi harus keluar duit rutin setiap bulan. Bang, tapi siapa tahu ada banyak yang rela keluar duit. Bisa jadi sih. Tapi ada sebuah studi yang mengatakan bahwa 50% income dari sebuah game free to play berasal dari 2% pemainnya aja. Dalam kasus Honkai Star Rail berarti 750 juta US dollar berasal dari 280 ribu orang dari total seluruhnya yang 14 juta. Dari data ini berarti kemungkinan jumlah free to play playernya ada lebih dari 90% kali ya. Jadi dari 14 juta orang, 13 jutanya nggak mau keluar duit sama sekali. Dan itulah alasan kenapa saya nggak terlalu suka dengan game live service. Karena mau sebanyak apapun uang yang sudah kita keluarkan, kalau gamenya udah nggak laku, ya udah pasti tutup dan uang kita akan hilang semuanya. Minggu lalu kita bahas tentang Stop Killing Games, di mana para gamer di Eropa menuntut bukan gamenya nggak boleh tutup, tapi mereka minta izin untuk boleh membuat private server sendiri. Ini sebenarnya susah banget karena hubungannya udah pasti dengan hak cipta gitu ya, copyright. Bahwa kalau saya yang bikin game udah susah payah keluar duit banyak dan keluar waktu banyak, tiba-tiba gamenya nggak laku dan diminta sama orang lain, masa iya mau saya kasih gitu kan. Tapi for the sake of this argument, kita anggap aja pembuat gamenya mengizinkan orang lain untuk ya udah nih ambil aja, lu bikin private server gak usah bayar. Ini berat banget karena tadi bikin gamenya susah, bre. Jadi kalaupun diizinkan, ya idealnya bayar royalti gitu kan ya. Tapi sekali lagi kita asumsikan aja gamenya boleh dikasihin, silahkan bikin private server, gak usah bayar sama sekali. Nah kondisi saat itu gamenya udah gak laku, bre. Pemainnya udah tinggal sedikit banget sampai akhirnya developernya yang perusahaan gede aja gak sanggup untuk melanjutkan. Jadi akhirnya ditutup. Gimana ceritanya kalau dijalankan sama pihak ketiga yang modalnya lebih sedikit lagi? Apa iya mereka mampu menjalankan game yang udah gak terlalu laku? Ingat studi barusan bahwa 50% pendapatan game live service itu berasal hanya dari 2% playernya aja. Kira-kira kalau gamenya udah nggak rame lagi, apa iya yang 2% ini masih terus mau keluar duit dengan jumlah yang sama? Kayaknya nggak mungkin deh. Tinggal tunggu waktu, mereka ya udah main aja tapi nggak mau keluar duit lagi. Jadi akhirnya yang akan terjadi setelah dibuka private server, nggak lama kemudian gamenya akan tutup untuk kedua kalinya. Tapi kan belum tentu, Bang. Belum tentu, tapi yang sudah terjadi banyak banget, bre. Contohnya RF Online dulu, pertama keluar rame banget. Habis itu nggak laku, tutup, dibuat private servernya, tutup lagi, dibuat private server berkali-kali, dan gamenya tutup berkali-kali juga. Dan yang bikin tambah berat adalah setiap private server nggak ada hubungannya sama private server yang lain. Jadi kalau di server A ya udah levelnya tinggi dan udah keluar duit banyak, begitu server A tutup, ada muncul server B, saya nggak bisa ngelanjutin di sana, harus ngulang dari nol lagi, harus keluar duit dari awal lagi. Jadi akhirnya ide saya minggu lalu akan saya sambung di sini. Bahwa yang pengen saya sampaikan adalah stop live service game. Jadi kalau sampai harus tutup, hentikan aja live service-nya. Tapi sisakan mode single player yang bisa dimainkan offline sampai kapanpun. Karena kebetulan beberapa game yang sempat heboh kemarin, macam Anthem dan The Crew, sebenarnya gamenya masih bagus-bagus aja kalau dimainin sendirian. Honkai Star Rail juga sama. Seandainya online feature-nya ditutup sekarang, gamenya tetap asik dimainin sendirian. Gimana menurut kamu?